Dalam kegelapan malam yang mencekam, suara piano mengalun lembut dari balik tembok kastil kaktus yang runtuh. Melodi menyayat hati itu, seolah membawa kita kembali ke masa lalu yang kelam. Ke zaman ketika Elizabeth Bisori, sang countess berdarah, memerintah dengan tangan besi. Elizabeth Bisori bukanlah nama asing bagi mereka yang mengenal sejarah kelam Eropa. Wanita bangsawan Hungaria yang hidup di abad ke-16 ini terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kekejamannya yang tak terbayangkan. Legenda menyebutkan bahwa Elizabeth terobsesi dengan kecantikan abadi. Ia percaya bahwa mandi dengan darah perawan akan membuatnya tetap muda dan cantik selamanya. Obsesi gilanya ini membawa malapetaka bagi ratusan gadis muda tak berdosa. Kastil Kaktus, tempat tinggal Elizabeth, menjadi saksi bisu penyiksaan dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Para pelayan muda dipaksa masuk ke ruang bawah tanah yang gelap hanya untuk menghadapi kematian yang mengerikan di tangan sang countess. Haus darah. Setelah kematian Elizabeth, kastil yang dulunya megah itu perlahan ditinggalkan. Dinding-dindingnya yang kokoh mulai runtuh, dimakan usia. Namun, penduduk setempat percaya bahwa arwah para korban Elizabeth masih gentayangan di sana. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, suara tangisan dan jeritan masih bisa terdengar dari dalam kastil yang kosong. Di antara kisah-kisah mengerikan tentang hantu kastil Kaktus, ada satu cerita yang paling menyentuh sekaligus menakutkan. Ini adalah kisah tentang seorang pianis muda berbakat yang menjadi salah satu korban Elizabeth. Konon, gadis malang ini dipaksa memainkan piano selama berjam-jam tanpa henti, seringkali dengan jari-jari yang sudah patah dan berdarah. Elizabeth, yang dikenal memiliki selera tinggi dalam musik, menuntut kesempurnaan dari setiap pertunjukan. Ia tak segan-segan menghukum pianis muda itu dengan cara yang kejam jika ada satu nada saja yang meleset. Penyiksaan ini berlangsung selama berhari-hari, hingga akhirnya sang pianis meninggal karena kelelahan dan siksaan yang tak tertahankan. Namun, kematian bukanlah akhir bagi si pianis malang. Penduduk setempat percaya bahwa arwahnya masih terikat pada piano tua di salah satu ruangan kastil. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, suara piano yang dimainkan sendiri bisa terdengar mengalun dari dalam kastil yang kosong. Melodi yang terdengar bukanlah lagu-lagu ceria atau mars yang gagah. Yang mengalun adalah sebuah komposisi menyedihkan, penuh kepedihan, dan keputusasaan. Konon, ini adalah karya terakhir sang pianis, ungkapan kesedihan dan penderitaan yang abadi. Setiap not seolah menceritakan kisah penyiksaan yang ia alami. Setiap melodi membawa pesan tentang kekejaman manusia. Mereka yang pernah mendengar melodi ini bercerita bahwa suaranya begitu menyayat hati, mampu membuat air mata mengalir tanpa disadari. Namun, ada harga yang harus dibayar bagi mereka yang berani mendengarkan hingga akhir. Konon, siapapun yang mendengar lagu ini secara utuh akan dihantui mimpi buruk selama berhari-hari. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka seolah dibawa kembali ke masa lalu. Mereka bisa merasakan penderitaan sang pianis, merasakan sakit di setiap jarinya yang patah, dan ketakutan yang mencekam saat Elizabeth mengawasi dengan mata penuh amarah. Beberapa bahkan mengaku bisa melihat wajah pucat sang pianis dengan mata yang kosong dan jari-jari yang berdarah, masih terus memainkan piano dalam keadaan setengah sadar. Kisah tentang pianis hantu ini menyebar dengan cepat, menarik perhatian para pemburu hantu dan paranormal dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara mereka telah mengunjungi kastil Kaktus, berharap bisa membuktikan kebenaran cerita ini. Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa tim paranormal mengklaim telah merekam bukti aktivitas supernatural di kastil. Ada yang berhasil menangkap suara piano samar-samar dalam rekaman mereka, meskipun tak ada piano sungguhan di ruangan tempat mereka berada. Yang lain melaporkan adanya penurunan suhu drastis di sekitar piano tua, fenomena yang sering dikaitkan dengan kehadiran hantu. Namun, bukti paling mengerikan adalah rekaman suara yang berhasil ditangkap oleh sebuah tim investigasi paranormal. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara bisikan-bisikan lemah
yang sepertinya berasal dari beberapa suara berbeda. Para ahli yang menganalisis rekaman ini percaya bahwa suara-suara itu adalah jeritan kesakitan para korban Erzsebet yang masih terperangkap di kastil. Meskipun banyak yang skeptis terhadap cerita hantu, tak bisa dipungkiri bahwa kastil Kaktis memiliki aura mencekam yang sulit dijelaskan. Bahkan pengunjung yang paling tidak percaya pada hal-hal supernatural pun mengaku merasakan ketidaknyamanan saat berada di dalam kastil, terutama di ruangan tempat piano tua itu berada. Cerita tentang pianis hantu dan melodi menyeramkannya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda kastil Kaktis. Bagi sebagian orang, ini hanyalah dongeng yang dibuat-buat untuk menarik wisatawan. Namun bagi yang lain, ini adalah pengingat akan kekejaman yang pernah terjadi di tempat itu, dan peringatan bahwa kejahatan selalu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Terlepas dari kebenarannya, kisah ini mengajarkan kita tentang sisi gelap manusia dan konsekuensi dari kekejaman. Erzsebet Bisori mungkin telah lama tiada, namun jejak kejahatannya masih terasa hingga kini. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika angin dingin berhembus melalui lorong-lorong kastil Kaktis yang kosong, mungkin kita masih bisa mendengar melodi pilu sang pianis, sebuah requiem abadi bagi jiwa-jiwa yang menderita. Bagi mereka yang cukup berani untuk mengunjungi kastil Kaktis, ingatlah untuk selalu menghormati tempat itu. Jangan pernah mencoba memainkan piano tua yang ada di sana. Sekalipun itu terlihat menggiurkan, karena siapa tahu, mungkin saja not-not yang kau mainkan akan membangunkan kenangan kelam yang telah lama tertidur. Dan saat melodi itu mulai mengalun di keheningan malam, mungkin kau akan mendengar bisikan lembut di telingamu. Suara sang pianis yang memperingatkan, hati-hati, karena musik bisa membawa kutukan bagi mereka yang tak menghormatinya.